Iya, baik. Dari seri pengajaran identitas pengikut Kristus, 11 minggu ke depan, dari Kejadian sampai Wahyu. Data ini yang kita temukan. Karena memang terjadi belakangan ini, bahkan mungkin sepanjang pandemi, kita tidak memungkiri bahwa semakin banyak orang Kristen yang hilang identitas. Ya. Kalau bicara tentang jati diri, saya ingat dulu ketika masa remaja ada istilah lagi cari jati diri. Ya. Nah, tadi duduk nggak karena duduk nggak nguping, tapi karena punya kuping, gue denger tadi ya, ngobrolnya Bung Glenn sama Pak Martin. Gitu. Ya, ya. Topik tentang orang yang nakalnya telat. Nah, topik tentang anak yang nakalnya orang yang nakalnya telat ini menariknya adalah ketika orang itu satu udah bukan anak, udah tua. Tapi yang paling nyebelin lagi bukan sekedar dia udah tua. Yang nyebelin lagi kalau dia tahu firman. Karena kalau dia udah tua tapi nggak tahu firman, mungkin kita masih excuse, ya. Karena saya ingat seminggu yang lalu lupa harinya apa. Malam itu saya mau antar Denzel pulang ke Jonggol sana, ya, ke Cilengsi. Dan waktu exit dari Depok, exit Cibubur itu kan sekarang ada exitnya itu. Terus kami sempatkan mampir karena ada kebutuhan yang mau dibeli buat Denzel. Jadi kami sempatkan mampir di minimarket. Nah, kocaknya tuh di Cibubur, di Trasyogi itu ada minimarket yang dia satu lokasi dengan klub malam. Gak usah lu tanya dia di mana ya tapi gitu kan. Jangan jadi itu informasinya gitu kan. Nah, pas saya masuk parkir, ya kan, itu udah lumayan. Kita kalau nganter nganter biasanya ke Cilengsi itu nggak pernah jam-jam yang masih traffic. Jadi biasanya udah jam 11 malam, jam 10 gitu. Jadi pas nyampe di situ juga udah ada tengah malam. Saya parkir, mungkin karena lihat plat gitu kan, yang jadi tukang parkirnya juga kayak join gitu, yang minimarket sama ini gitu. Nah yang di klub tuh kayaknya paham kan, mobil plat ini gitu. Dia yang heboh, wah ya, wah gitu. Pas sudah diaturin, yang turun bukan saya gitu. Tapi akhirnya saya ikut nyusul juga. Pas turun mereka dia yang, oh ini bukan mau ke klub nih gitu kan, karena pakai celana pendek, pakai celana jepit gitu. Atau reserse atau apa mungkin gitu kan dia pikir. Nah, kita masuk ke minimarket, beli beberapa barang, bayar. Nah, pas kita mau keluar dari parkiran, itu tiba-tiba parkirannya hektik. Gue mau keluar, orang mau keluar, satu lagi mau keluar. Tapi saya udah paham, ini keluar tapi setengah nih orang nih. Ya, kita tahu lah orang bawa mobil kalau udah tinggi kan kita tahu gitu. Jadi saya pas mau keluar nggak beres. Gitu. Sementara Ibu Gembala bilang, cepetan keluar. Saya bilang, lu nggak paham, gue yang paham. Lu nggak paham, udah diem gitu. Gue tahu ini kita masuk dia sikat, kelar ini urusan lagi tengah malam ngapain sih gitu kan. Udah sabar tunggu. Nah sementara mobil yang depan mau nyodok, yang satu lagi mau keluar, nah yang satunya lagi mau supirnya kayak mau maju, mau mundur, mau maju, mau mundur. Sementara si penumpangnya masih sibuk untuk peluk-peluk cewek kanan kiri gitu. Dan saya make sure deh umur dia 70 lebih deh. Ya. Jangan kenal yang beginian deh Oma ya. Ya. 70 lebih nih saya pas lihat ya kelar nih satu deh ya kan. Nggak tahu dia mabuk rating daeng atau apa ya kan. Pokoknya masih heboh aja gitu. Tapi ya saya nggak kenal tuh orang. Tapi if dia nggak tahu kebenaran mungkin kita masih excuse. Gitu. Udahlah nggak tahu kebenaran. Gitu kan. Tapi memang yang tahu kebenaran ini yang jadi satu mungkin kita ngelihatnya freak aneh. Yang kedua mungkin malah kita sebel juga ngelihatnya. Gitu. Dan 2 tahun ini kan banyak hal yang ajaib-ajaib yang terjadi ya. Gitu. Teologi yang nggak jelas. Itu kan gitu-gitu tuh kondisi 2 tahun pandemi ini. Terus kemudian pendeta-pendeta yang kemudian jadi banting setir aneh-aneh. Nggak pernah disuruh jadi juru bicara terus jadi juru bicara. Ya. Kasus belum ketok palu di pengadilan, ikut-ikutan campur. Itu kan aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh terus jadi macam-macam gitu yang terjadi. Nah ini
kayaknya sih krisis identitas. Belum lagi saya ada beberapa kali undangan di pelayanan-pelayanan gereja yang kadrun banget, gitu, kadrun banget, gitu, yang karena rupanya ada banyak ya kekristenan yang jadi hilang identitas karena faktor kurangnya pemahaman akan pengajaran. Itu terjadi juga, gitu, ya. Yang, aduh, aneh-aneh deh, gitu. Dan ini yang kita akan bahas dalam 11 minggu ke depan, di mana identitas terang dunia, garam dunia, orang-orang bersunat, ya. Ya, ini faktor Kristen kadrun sekarang juga lagi luar biasa, di mana Anda bisa ketemu mereka-mereka yang begitu dekatnya mengaku dengan Tuhan, begitu sangat dekat. Ada yang ngaku bahwa orang ini, ada yang ngaku pernah ke laboratoriumnya COVID, bahkan 10 tahun, 20 tahun sebelum COVID itu ada, gitu kan, di Kutub Utara, gitu. Macam-macam gitu. Yang kerennya juga masih diundang aja yang model begini, ya. Terus ada identitas murid Kristus, bait Roh Kudus, sahabat Kristus, anak-anak Allah, ada bintang-bintang di dunia, ada milik Kristus, ada umat Allah, ada orang-orang yang berhutang pada Allah. Kalau saya ngitung dari kalender, ketika 25 Desember pembahasan kita adalah bintang-bintang di dunia. Kalau saya nggak keliru hitung kalendernya. Jadi ini akan terus 11 minggu ke depan kita akan bahas ini. Dan yang pertama adalah terang dunia. Baik, yang pertama apa dan bagaimanakah terang itu? Dari Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga, di sana tertulis, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Gini, terang adalah apa yang pertama kali Allah perkatakan dalam firman-Nya. Ini kalau gue bikin kuis, jangan-jangan kamu skip. Ayo Tuhan pertama ngomong apa gitu, ya kan? Ya. Kemarin tuh di TikTok ada yang ngebahas dari tetangga sebelah, sibuk gitu. Yang pertama Tuhan ciptain katanya pulpen, ya kan? Pena. Yang pertama Tuhan ciptain, dia sibuk sendiri gitu. Kalau kita kan satu ya, udah jelas loh Alkitabnya satu udah, ya kan? Anda, iya beneran. Kita mau bicara yang mana sekarang? Mau bicara yang Advent, Alkitab kita satu. You talk about Catholic, Alkitab kita satu. Cuman beda kanonik aja di belakang. Gitu kan? Tapi depannya kan sama kan? Sama-sama dari kitab Kejadian ya. Terang adalah apa yang pertama kali Allah perkatakan dalam firman. Itu artinya, pasti ini yang penting. Karena itu yang pertama keluar dari mulut. Karena apa yang pertama keluar dari mulut kamu kan juga pasti yang penting. Benar ya? Ya. Coba waktu zamannya pulang sekolah, lu pertama yang keluar dari mulut lu depan pagar apa? Hah? Dah. Ah, ini yang normal. Kalau saya dulu pertama tanya, mama ada nggak? Ya. Karena kalau mak gue nggak ada, gue bisa pergi lagi. Kan gitu kan. Ya paling nggak naik sepeda, main lagi gitu kan. Nah itu apa yang pertama diucapkan itu yang penting. Ini dah ya kan ya. Ambon banget. Nah, ya. Apa dan bagaimanakah terang itu? Pertama kali yang Tuhan nilai baik dari penciptaan adalah terang. Artinya, terang itu baik, dan apa yang baik itu pasti terang. Ini nggak bicara tentang color. Ya. Ya, ini bukan bicara tentang warna kan, karena terang itu kan nggak bicara warna. Ya. Terang, warna itu kan bicara hitam, putih, itu warna. Kalau terang, gelap, beda. Tapi yang jelas, karena itu yang pertama kali diucapkan, maka pasti itu yang dinilai Tuhan baik. Dan apa yang baik buat Tuhan, harusnya baik buat Anda dan saya. Nah artinya kalau terang itu baik dan apa yang baik itu pasti terang, makanya dari mulanya Allah telah memisahkan terang dan gelap. Karena Allah sendiri yang bilang di Kejadian 1 ayat 4 bahwa ya terang itu baik. Ya. Karena dia lihat terang itu baik, dia pisahkan terang dan gelap. Nah, bicara tentang ini, karena terang dan gelap rupanya tidak bisa disatukan dengan alasan sebuah keseimbangan. Di dalam kekristenan kita tidak menganut yin dan yang.
Ada tato buat beginian ya. Dulu saya menganggap itu sebuah keseimbangan. Bahwa Tuhan ciptakan yang baik dan Tuhan ciptakan yang jahat. Dan gobloknya dulu percakapannya gitu. Kalau Tuhan itu nggak suka yang jahat, kenapa dia ciptain iblis? Sok tahu banget. Padahal Tuhan nggak pernah ciptain iblis kan. Yang dia ciptakan malaikat. Cuman gengnya yang satu ini karena memberontak, diberi kesempatan, tidak mau balik, akhirnya dia menghasut sepertiga malaikat dari sorga untuk memberontak. Dan mereka dibuang ke bumi. Dan ketika mereka dibuang ke bumi, mereka menjadi berkuasa di bumi. Makanya ketika iblis konfrontir Yesus, setelah Yesus dibaptis, masih ingat dong? Ketika dia bilang, lu bikin itu nanti begini, bikin itu nanti begini. Intinya sebetulnya kalau lo mau nurut, nanti gue bikin begitu. Kalau lo mau nurut, nanti gue bikin begini. Endingnya adalah itu poin interestnya. Kalau mau sembah saya kasih semua. Karena semua di bawah kekuasaanku. Untuk hal itu, iblis nggak bohong. Karena memang benar. Semua sudah ditaruh di dalam kekuasaannya. Nah, apa dan bagaimanakah terang itu? Terang itu kelihatan. Biar kelihatan, ya harus terang. Ya, walaupun ada banyak kita dari berbagai suku di Indonesia mengucapkan tentang on off lampu itu macam-macam. Indonesia Timur paling sadis, bunuh akang lampu tuh. Ya, terang itu ya kan, lampu bunuh aja ya. Terang itu kelihatan. Yohanes 1 ayat 5 di sana tertulis, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di mana segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi ini kesimpulannya. Kalau terang adalah apa yang pertama kali Allah perkatakan dalam firman-Nya, kemudian terang itu kelihatan. Lalu yang berikutnya, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7, di sana mengatakan bahwa terang itu baik untuk mata. Ya walaupun ini kontra indikasi. Ya. Karena ada yang bilang kalau silau ya enakan pakai kacamata hitam. Tapi saya confirm kacamata hitam itu tetap yang bilang asik pakai itu anak muda. Setelah menjadi tua, naik moge, tetap nggak enak pakai kacamata itu. Gue nggak bisa lihat dengan jelas. Ya. Asli nggak bisa lihat dengan jelas. Ya. Mau itu ekstra yang UV dan sebagainya, tetap nggak jelas. Ya, umur kali. Ya. Tapi yang jelas firman ini benar. Bahwa terang itu menyenangkan. Apa yang kelihatan itu, ini kalau bicara tentang kelihatan, bukan tentang apa yang nampak, tetapi bicara tentang hal yang transparansi dalam kehidupan. Itu menyenangkan. Dan di 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan bahwa terang itu merupakan sifat Allah. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah yang Anda dan saya sembah, bukan Allah yang mengkoleksi hal-hal yang misterius. Jelas tentang segala sesuatu itu. Dan terang itu merupakan sifat Allah. Kalau Anda dan saya menyembah terang yang adalah Allah itu, maka harusnya kehidupan Anda dan saya juga jelas. Makanya menjadi seorang Kristen lalu kemudian if you Jesus follower tapi hidup lu nggak jelas, akhirnya Yesusnya juga jadi nggak kelihatan. Karena orang itu hidupnya mau jelas nggak jelas itu haknya dia. Tapi dari firman ini, kalau Anda percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka menyembunyikan kehidupan Tuhan dalam hidup Anda bukan hak Anda lagi. Itu haknya Tuhan untuk bikin dia tampil dalam hidup Anda dan saya. Makanya nggak bisa diantara kita lagi bilang, urusan gua sama Tuhan, urusan gua. Nggak urusan lu. Tuhan bilang, urusan gua sama lu harus dilihat oleh dunia. Bisa tangkap ini ya?
Ini dia nggak bisa ngeles kita. Ya, kita nggak bisa bilang, oh itu area privacy saya dengan Tuhan. Anda nggak bisa ikut campur. Sementara Tuhan bilang, saya mau dunia lihat, lu punya urusan sama gue. Ya, biar dunia bisa lihat gue, itu yang Tuhan bilang mau. Nah, yang kedua, Yesus sebagai terang wujud Allah. Kalau ini memang kasus banget untuk Yahudi. Sebuah bangsa yang dipilih, yang dijadikan prototipe umat Allah yang menantikan Mesias, dan ketika Mesias itu datang, mereka nggak kenal. Ya. Yohanes 12 ayat 46 di sana tertulis, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi orang yang nggak mau tinggal di dalam kegelapan tidak bisa sekedar niat untuk hidup dalam terang. Kalau dia nggak percaya. Pelan-pelan maknai ini. Karena rupanya lu mesti percaya dulu. Bukan keluar dari kegelapan dulu. Karena banyak orang ingin dia jadi orang yang lebih baik. Tapi dia nggak ikutin Tuhan punya jalan. Nggak bisa. Yesus bilang lu percaya dulu. Yesus terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Pada Yesus ada terang, pribadi yang menjelaskan keberadaan Allah. Ini yang 3 tahun setengah, Yesus berhadapan langsung dengan Yahudi dan segala sektenya pada masa itu. Ini loh gue yang ditunggu. Ini loh biar jelas ngelihatnya. Ya. Tapi emang gagal paham, jadi ya susah. Ya. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Di dalam terangmu, kami melihat terang. Pelan-pelan ya, saya akan jelaskan. Nah, Yesus kemudian sebagai terang bagi orang percaya. Yesus nggak jadi terang untuk semua orang. Catat itu. Ya. Yesus itu sebagai terang bagi orang percaya. Makanya ketika zamannya Yesus menampakkan diri di tanah perjanjian itu, yang nggak percaya nggak bisa lihat Allah dengan jelas. Nah sekarang mereka yang menolak penjelasan Allah itu dalam keberadaan Yesus, kemudian kita kebagian tuh bangsa-bangsa lain. Nah, yang percaya, yang nggak percaya, sekarang kelihatan hidupnya jadi jelas apa nggak jelas. Nah, Yesus ini hanya terang bagi orang percaya. Buat yang nggak percaya, lagi-lagi nggak fungsi. Pada Yesus ada terang, pribadi yang menjelaskan keberadaan Allah. Nah, yang berikutnya, di Mazmur 119 ayat 105, firman-Nya itu menjadi terang bagi kehidupan orang percaya. Ingat, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu artinya, ketika kamu percaya, kamu baca, kamu ngerti. Karena sesungguhnya tidak ada pertanyaan dalam kehidupan ini yang tidak terjawab oleh Alkitab. Semua jelas. Bahkan di pengkhotbah tertulis, tidak ada sesuatu pun yang baru di bawah kolong langit ini. Nggak ada yang baru. Kita yang baru tahu Twitter itu tahun sekian. Tuhan udah tahu dulu. Ya. Kita yang baru tahu kecanggihan sekarang. Kalau hari ini, kalau kita itu makainya juga tenaga listrik terlebih dahulu, pasti bahan bakar menggunakan minyak fosil juga menjadi sesuatu yang baru hari ini. Sebetulnya nggak ada yang baru. Masalahnya manusia baru tahu. Baru tahu aja kadang kita sok tahu betul. Ya, padahal baru tahu. Nggak ada yang baru. Anda mau taruh, Anda punya percaya masa depan hidup ini di mana? Buat orang-orang yang hari ini hidup menggunakan teknologi, nggak ada masalah. Tapi ketika kau taruh hidupmu di situ, itu bisa masalah. Anda cari duit pakai Instagram. You cari duit pakai YouTube. Sah-sah saja. Tapi dengar baik itu. YouTube sama Instagram nggak pernah shake hand dengan kamu.
Benar ya? Kamu nggak pernah bikin perjanjian loh mereka. Kamu tidak pernah buat sebuah kesepakatan notarian dengan mereka. Tahu artinya? Ketika followers kamu 30 juta dan besok pagi itu dihilangkan, lu mau tuntut nggak bisa, karena emang suka-suka mereka. Nah, yang anehnya sekarang kita bilang teknologi itu lebih jelas dari Yesus kita. Firman kita lebih jelas. Firmannya bilang, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Buat Anda yang baby boomers pasti tahu lagunya. Ya, buat yang milenial mungkin lagu apa ya gitu ya. Ya. Ini lagu-lagu jadul banget ya. Firmanmu, pelita bagi kakiku. Kalau nggak salah ada dua versi. Ada versi yang ngebeat, ada versi yang agak slow. Ya. Saya ingat banget tuh zaman-zamannya masih pakai kaset, Yehuda Singer, ya, dan lain sebagainya yang satu kaset itu puter sampai 60 lagu, nanti set B puter 60 lagu, ya pokoknya ya, dari Jakarta Jogja itu bolak-balik 2 kali, nggak nyampe juga. Ya. Firman Yesus itu jadi terang, di mana Hosea 6 ayat 5 mengatakan, sebab itu aku telah merembukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Dan di Mazmur 119 di sana tertulis, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Firman itu nggak bikin kamu cerdas saja. Firman itu bikin IQ kamu ngebut. Dan firman itu bikin kamu tenang. Karena firman menyingkapkan banyak hal. Sehingga ketika kamu dikhianati, kamu tenang. Karena kamu tahu di firman itu sudah ada pesannya. Ketika kamu ditinggalkan orang-orang yang kamu pikir akan tetap bersama, kamu tenang. Karena kamu tahu kemana. Coba deh lihat di tempat-tempat kematian rumah duka. Mereka yang nangis sejadi-jadinya karena memang nggak paham itu mau kemana. Tapi kalau tahu mau kemana, ya pasti tenang. Oh, duka itu biasa. Duka itu biasa. Ciri pamati saya 1 bulan berduka. Tapi yang menguatkan saya percaya ada ditulis bahwa ada satu tempat nanti di mana anak bayi main dengan singa dan ular tedung. Pernah? Dan ini yang saya percaya. Kalau singa dan ular tedung ada di sorga, ciri pamici ada di sorga. Ya. Hah? Yang buas saja ada. Ya, apalagi itu di Hades tuh, ya kan? Di tempat penantian tuh ada. Nah, di 2 Korintus 4 ayat 6, Yesus sebagai terang bagi orang percaya, masih itu. Firman Yesus menjadi terang bagi kehidupan. Nah, coba the next. Ya. Di Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Maksudnya masa sekarang ini. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menggenakan perlengkapan senjata perang, terang. Dan dilanjutkan di ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, maksudnya firman. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya pernah lihat ini di Instagram. Ini nih grup kadrun. Ini aneh. Senjata terang ini. Terus mereka buat, katanya visionnya tuh pakai pedang-pedangan yang kayak dipakai si Star Trek itu, Star Wars. Terus mereka mengklaim, ya dalam roh ini pedang. Gue pas lihat, kocak deh. Kocak sih. Ntar kalau gue dapat gue bagi deh, ada deh. Tapi buat Anda yang ngefollow akun gereja palsu, itu ada. Posting itu. Itu ada. Jadi ngambil ayat ini, tapi memberi visualnya begitu. Dengan pedang, roh. Pedang. Ya Tuhan. Ya. Anda hanya bisa ngelawan dunia ini dengan firman. Gak bisa yang lain. Gak bisa yang lain. Lu mau adu argumen, gak dapet. Karena hanya firman. Senjata yang bisa bikin kamu aman.
Mau bilang 2023 gelap kek, mau bilang apa kek. Cuman firman yang bisa bikin kamu tenang untuk masuk di tahun depan. Kalau selama Tuhan masih kasih kamu hidup untuk masuk di sana, pasti sampai. Orang percaya itu, nah ini tentang terang dunia. Kalau tadi Yesus bilang gini, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Nah, orang percaya ditetapkan sebagai terang dunia. 1 Petrus 2 ayat 9. Orang percaya dipanggil kepada terang. Di sana ditulis, Imamat Rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini 1 Petrus 2 ayat 9 sekaligus mengencounter kerinduan daripada Israel. Di mana orang Israel memahami tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga versi mereka sendiri. Dan di sana melalui Petrus ini disampaikan bahwa Tuhan mau bikin one package. Satu orang percaya mewakili sebagai imamat raja. Keren. Jadi dulu kan imam sama raja pisah. Tuhan bilang, di dalam aku, di perjanjian yang baru, ini beda. Imam sama raja jadi satu. Imam dan raja jadi satu dengan bangsa yang kudus. Imam dan raja dan bangsa yang kudus itu sekaligus sebagai kepunyaan Allah sendiri. Dan hari ini, Anda dan saya orang percaya, itu dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, bukan supaya hidup dengan sensasi, tapi supaya jadi saksi yang jelas. Untuk bisa beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Ini bukan tentang orang yang suka kumpul komsel dan cerita-cerita receh. Saya percaya perkara yang sekecil apapun Tuhan ikut campur di situ. Amin. Tapi enggak gitu terus kelasnya. Ya. Saya beberapa kali menghadiri komsel gitu. Iya, sebetulnya hari ini saya nggak bisa ikut komsel karena tadi pagi main terus, ya kan? Mainannya di area itu terus, ya. Tapi ya puji Tuhan nih setelah ikut tadi datang komsel kita nyanyi-nyanyi, saya nggak mau mencret lagi, ya kan ya. Ya itu Tuhan lah, ya kan. Amin dong. Gue percaya lah, ya kan. Tuhan campur tangan, bless them, ya kan. Cuman nggak di situ terus, men. Saya kemarin itu sebelum terima Yesus banyak rugi kerja, setelah terima Yesus kerjaannya sekarang kebuka lagi dan lain sebagainya. Enggak segitu aja, enggak segitu aja. Perbuatan-perbuatan yang ajaib karena kamu ngikutin firman itu hal-hal yang amazing. Dan karena kamu terangnya, bukan lagi Yesus yang ada di sini terangnya, maka ini bicara representatif yang nyata. Yang dulu lu bisa sikat orang dengan mudah, sekarang nggak gampang untuk kamu lakukan lagi. Yang dulu kamu gampang untuk luapkan dendam kamu, sekarang nggak mudah lagi. Harusnya di sana levelnya. Kalau sekarang kan aneh, pendeta bunuh orang, ya. Yoi, masukin troli, marganya sama lagi, rese banget sama gue ya kan. Marganya sama lagi ya kan, ya elah. Untung sejak 10 tahun yang lalu saya udah bilang ke gereja-gereja, kalau undang gue jangan ada marga gue, karena marga gue kagak ada di dalam akte kelahiran. Di akte kelahiran nama gue cuma 3, George Ferry Parlutan, kelar. Ya. Udah marganya sama, botak-botak juga. Black bener. Ya. Anda dan saya dipanggil untuk jadi terang. Dan ini bukan pilihan. Ini wajib. Gak ada di antara kita yang bisa bilang, gue aja deh, gue enggak. Ya kan? Ya, gue jadi garam aja. Lu aja yang jadi terang. Nggak ada, ini bukan pilihan. Ini mutlak jadi takdir Anda. Yang berikutnya, Yesaya 42 ayat 6. Menjadi terang itu buat maksud penyelamatan. Sehingga ngelihat kamu yang hidup dengan nilai yang berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Karena apa yang Anda lakukan sekarang kan
Bukan melakukan sesuatu untuk Tuhan supaya Tuhan mau lakukan apa yang kamu mau. Kan nggak begitu value-nya. Ya. Anda dan saya yang sudah menerima karya Kristus di atas kayu salib, akhirnya kita hidup jadi orang yang tahu diri, yang akhirnya di mana apa yang kita lakukan itu untuk membalas kasihnya, yang nggak mungkin juga terbayar untuk kita balas, tapi akhirnya kita hidup benar karena kita ngerespon karyanya di kayu salib, sehingga Anda dan saya yang nggak benar, dibenarkan, nggak kudus, dikuduskan, dan sekarang melakukan segala sesuatu sebagai respon terhadap apa yang sudah Allah berikan, bukan kita lakukan sesuatu yang baik dan benar, supaya Allah lakukan sesuatu buat kita. Beda value. Beda value. Dunia kan ngajarinnya, apalagi rata-rata agama di dunia kan take and give. Tuh. Orang sabar itu apa? Macam-macam tuh. Filosofi dunia, orang sabar, pantatnya besar. Apalagi ya macam-macam. Ya. Ya, ntar lagi gue dikomplain nih, papa khotbah bawa pantat besar, ya kan? Ya. Sedikit lah yang diomelin. Nah, tapi yang begini mulutnya mau diapain ya? Nah, ya, nah, gini loh, di mana akhirnya filosofi Anda juga berubah, caranya kamu juga berubah. Kalau dunia ajarin kamu lu jual gua beli, nggak bisa dong. Kalau kamu sekarang percaya Yesus, lu jual gua borong. Kalau perlu gue tunggu di promonya, ya kan? Terus ngakunya Kristen gitu. Aduh, memang kadang-kadang kita ini jadi terangnya telat. Ya. Pas mati, baru rohani banget. Pakai jas, sepatu, kaos kaki, Alkitab masih dibungkus. Ada rosarionya, ada bunga di sini. Kayak toko Immanuel dalam peti, ya kan? Yang berikutnya, ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Orang percaya itu ditetapkan. Anda bukan ditawarkan untuk menjadi terang, tapi Anda ditetapkan sebagai terang dunia untuk maksud pengenalan akan Allah bagi orang lain. Biar orang ngobrol sama kamu, orang kenal, orang sahabatan sama kamu, yang nggak ngerti Tuhan jadi kenal. Ya, yang repot kan ngobrol sama lu jadi nggak percaya Tuhan. Gue gara-gara nongkrong sama dia jadi agnostik ya kan ya. Saya punya beberapa teman tongkrongan yang agnostik. Mereka menganggap bahwa Tuhan tuh ada, tapi kita nggak bisa memahami dia. Oh, gue nggak paham sih kalau versi lu. Kalau versi yang gue percaya adalah karena Allah mengambil rupa sebagai manusia, itu karena dia mau dikenal. Bukan karena dia mau misterius. Sekarang tuh ada yang kemana-mana bawa tongkat terus pakai topi caping, apa namanya? Lah di TikTok tuh. Wih gila, Joko Kendil, ya kan? Nah, ya, ya. Ya dengerin. Yesus gak kayak Joko Kendil, bro. Itu real life. Yesus ada, gitu loh. Dia nggak misterius. Dia bukan Allah yang enggak gitu, ya kan? Enggak gitu. Dia real. Makanya dia ngambil rupa jadi manusia karena Allah mau dikenal. Karena manusia nggak sanggup dengan kekuatan dan pengetahuannya untuk mengenal Allah. Akhirnya Allah yang berinisiatif untuk dikenal. Dan itu sudah dari sejak zamannya Abraham. Abraham itu kan dia ngasih-ngasih persembahan korban. Waktu namanya masih Abraham, belum jadi Abraham. Itu dia nggak tahu kok nyembah siapa. Tapi dia agnostik. Dia percaya ada yang maha kuasa di dunia ini. Ada pencipta, tapi gue nggak kenal. Dan dia orang yang rajin untuk bikin persembahan. Rajin. Makanya saya kadang kita kurang belajar kali ya. Ketika dia mau persembahkan anaknya Ishak, ada beberapa hamba Tuhan, korbannya bilang begini, itu Abraham naik ke atas bukit sambil menangis. Sebagai bapak yang mau persembahkan anaknya. Enggak gitu, enggak gitu, enggak gitu. Karena Abraham itu orang Arab bagian utara, nama daerahnya Urkasdim.
Dan budaya orang Ur-Kasdim kuno pada masa itu, potong anak untuk sesembahan, itu biasa. Jadi nggak ada tuh dia naik ke bukit terus geter, ya kan. Terus Ishak tanya, kita mau ngapain? Ntar aja udah, ya naik aja. Enggak gitu. Enggak, dia naik, enggak. Dia naik. Yang ada dalam pertanyaannya adalah, kan udah ngasih, kok diminta lagi? Itu doang. Itu doang. Biasa dia potong anak, biasa. Karena bicara potong-potong. Tanya orang Maluku bicara, potong biasa. Biasa, potong. Hah? Oh iya. Bahasa Indonesia gua bunuh loh. Oh, Indonesia Timur nggak ada bunuh. Beta potong sih. Ya. Dipotong sama dibunuh, potong lebih jahat loh. Ya kan? Karena habis dipotong belum tentu mati kan. Tapi tak potong-potong, ya kan ya. Ya. Ini dia nih. Dari sononya Tuhan perkenalkan diri. Cuman kita yang nggak mau mempelajari bagaimana dia mengenal. Nah, Anda dan saya nggak diminta untuk jadi terang, tapi ditetapkan untuk jadi terang. Karena itu suka apa enggak, mari miliki hidup yang terang bagi dunia. Yesaya 2 ayat 5. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Hidup dalam terang harus menjadi terang. Gini, kalau kamu ngaku percaya, maka kamu harus jalanin hidup kamu sesuai firman dan segala hal yang ada di dalam firman. Bicara tentang fundamentalnya, bicara tentang value-nya, bicara tentang how to work-nya, itu harus dari firman. Di Efesus 5 ayat 8 memang kamu dahulu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nggak bisa dong, pastor, hidup jujur boncos di akhir zaman. Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa yang bisa dipercaya? Sampai kapanpun lu akan dicari orang. So, masing-masing yang profesional di bidangnya. Bener gak? Lu kerja, lu nggak nipu orang. Lu sibuk untuk gimana caranya orang yang mempekerjakan saya diuntungkan. Pasti dicari terus. Sampai kapan, biar kata berkasnya tinggi, nama lu yang dicari. Dan itu firman banget. Orang yang bisa dipercaya, beroleh banyak berkat. Karena bisa dipercaya. Caranya ya pakai caranya Tuhan. Nggak bisa, enggak. Ya, nyelip-nyelip dikit. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Mau yang mana sekarang? Saya kemarin, aduh, kemarin tuh saya hadirin ibadah syukur. Nah, undangan tuh jam 12. Saya udah bilang buat ibu guru, jangan datang jam segitu. Kita datang dari rumah jalan jam 1. Dia bilang diundangnya jam 12. Saya bilang udahlah, kita ending-ending aja. Karena kita kan keluarga dalam. Toh juga fun-nya nanti bagian terakhir lah. Tapi ya nggak bisa. Saya tuh lebih baik lawan preman 10. Daripada lawan yang ini nih repot. Ya. Dia nggak ngotot tapi tetap bilang jam 12 undangannya. Jam 12 undangannya. Dari olahraga pagi dia bilang 12 undangannya. Ya sudah ya bagaimana. Ya, dan kita nyampe dan benar. Orang hitung jari lah ya. Yang serunya lagi tuh pendeta datang jam 2. Ibadah baru mulai 2:30. Gue nggak tahu dia mau alasan apa. Kalau nggak alasan macet, nggak mungkin. Kota penyangga di Jakarta semua macet di weekend. Ya. Intinya adalah ini jadwal udah duluan. Dia terima jadwal dadakan jam 12. Yang harusnya di situ. Udah deh. Yang punya acara juga keluarga besar. Kalau orang Ambon bilang muka susah yang pizza lah. Ya kan? Ini pendeta udah yang pokoknya dia datang tuh sebetulnya keluarga besar udah siap untuk salibkan pendeta ini. Ya. Ya. Cuman ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya. Cuman gini, profesionalisme saja itu levelnya di bawah ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu pengabdian, bukan profesionalisme. Kalau kau bicara profesionalisme,
itu masih receh. Pengabdian itu di atas level profesional. Iya, saya ingat banget Natalan sebelum COVID di 2019. Banyuwangi minta karena si pendeta dengan inisial ini tidak berkenan akhirnya melayani. Jadi, tapi dia nggak cerita dulu, dia ngotot dulu minta saya yang kontak. Saya bilang, ya ampun, tinggal seminggu lagi ngomong Banyuwangi. Iya Pak, ini sekota gini-gini, badan kerjasama gereja Kristen Katolik semuanya gabung apa? Saya periksa dulu jadwalnya. Periksa jadwal nggak bisa. Nggak bisa. Tapi sebetulnya kalau gue tipu, ya namanya dunia tipu-tipu ya. Kalau gue mau geser nih bisa nih. Karena besoknya dia telepon lagi. Kalau pertama dia telepon, saya bilang, saya lihat jadwal dulu. Besoknya dia telepon, saya udah lihat jadwalnya. Tapi besoknya dia telepon, itu lebih ngeri. Kalau tadi pertama kemarin bicara jadwal, kalau sekarang bicara persembahan kasih cuy. Dia bilang begini, si itu dealnya itu awalnya nggak ngebahas amplopnya. Tapi ketika kita minta ada 2 sesi, jadi Natalan itu 2 sesi untuk acara sekota. Yang malam buat yang youth, yang pagi itu umum dan pemerintah. Terus kenapa? Ini di cancel karena dia minta 1 sesinya 25. Kita cuma ada 25 juta pas. Makanya ini saya juga mau nelfon pastor mau ngasih tahu. Persembahan kasih kita cuma ada 25 juta. Ini pendeta mintanya 25 itu 1 sesi. Itu di luar dari transportnya, di luar dari hotelnya. Aduh. Saya pas dia bilang Jigo, ini kita diadu loh sama jadwal. Saya tahu nih jadwal yang ini sebetulnya mah gue jauh juga nggak nyampe. Ini kalau gue geser bisa. Tapi ini bukan profesionalisme, ini pengabdian. Caranya Tuhan nggak begitu. Jadi gimana pastor bisa nggak tanggal ini? Tapi ntar dulu pastor berkenan nggak melayani? Jadi gini nih Pak, gue tuh jigonya mau, tapi jadwalnya nggak bisa. Gimana? Loh, that's fair, ya toh? Fair. Saya jigonya mau Pak. Iya, iya. Dia ketawa-ketawa dia bilang, oke, next year, kenapa Pastor George kita masukin list? Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Bapak mau referensi, saya kasih referensi. Tapi saya ngeri-ngeri juga kasih referensi. Kenapa? Lu punya PK itu menggoda. Jangan gue kasih temen gue juga, temen gue jatuh dosa di urusannya. Ya, jadi udahlah Bapak berdoa aja, nama siapa yang muncul nanti ini. Sebetulnya dia nanya. Mungkin ada yang terdekat. Saya bilang nggak ada. Yang terdekat paling istri saya. Tapi dia tuh, waduh, nggak susah lah. Ya. Nggak cukup gitu. Nah, ya. Iya, nggak cukup segitu. Ya. Bukan angkanya sekarang, tanggalnya. Ya kan gitu kan. Ya. Saya tawarin waktu itu, gimana kalau tanggal 32 Desember? Mau. Ya. Nah, Matius 5 ayat 14. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, nggak mungkin tersembunyi. Hidup Anda dan saya seperti kota yang ditaruh di atas gunung oleh Tuhan. Dan jalannya orang benar, cara Anda dan saya ngejalanin hidup, itu seperti cahaya fajar. Yang makin siang, itu tambah terang, seperti rembang tengah hari. Makin hari makin jelas Tuhan. Makin hari makin jelas Tuhan. Makin hari makin jelas Tuhan. Dan terang orang benar itu cahayanya gemilang. Dan di 2 Korintus 5 dikatakan, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Aku harap hati kami juga nyata demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi di 2 Korintus 5 ayat 11, Rasul Paulus itu bilang ke jemaat di kota Korintus, hati gue ini nggak bisa disembunyiin di hadapan Tuhan. Tapi sekaligus hati yang tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan juga harus direpresentatifkan untuk sesama. Lu nggak bisa sembunyiin atas dasar kehidupan dengan Tuhan adalah privacy. Di Yohanes 8 ayat 12, Yesus bilang, aku terang dunia. Siapa yang ikut aku,
Ia nggak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang hidup. Kamu percaya Yesus, tapi nggak ngikutin Yesus punya jalan, Anda nggak punya terang. Itulah kurang lebih. Ya. Dan barang siapa yang lakukan apa yang benar, dia datang kepada terang. Supaya jadi nyata kalau perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah, bukan dalam yang lain. Terang itu kelihatan. Bukan karena kalung salib lu gede. Yang lebih goblok lagi, lu takut ke toilet malam-malam lu bawa tuh salib. Atau biar jangan mimpi nightmare ya kan, taruh Alkitab di bawah bantal. Namun Alkitab ditaruh di bawah bantal hanya berguna kalau bantal kamu tipis. Sehingga kamu nggak punya masalah neck, ya kan? Iya, nggak bisa ngaruhin lu punya mimpi, nggak bisa. Orang mimpi itu karena terlalu banyak aktivitas sepanjang hari, dia mimpi. Atau memang Tuhan mau pesan sesuatu, itu juga bisa lewat mimpi, tapi come on lah. Alkitab di dalam bawah peti, di dalam bawah bantal, enggak. Ibu gembala aja di bawah bantalnya handphone, bukan Alkitab. Tiap malam saya harus angkatin, ya kan? Ya. Itu bukan Alkitab, cuman di dalam handphonenya ada Alkitab. Ya. Ya. Terang itu kelihatan ketika kamu ngikutin Yesus. Bukan terang itu kelihatan karena di mana ada orang Kristen di situ. If tuh Kristen ngaku nggak follow Yesus punya cara, nggak lakukan yang benar, ya terangnya nggak kelihatan. Terang kelihatan ketika kamu bersekutu satu dengan yang lain. Perhatikan, bersekutu satu dengan yang lain. Bukan berarti kamu jadi eksklusif. Tapi maksudnya adalah inklusif. Ya. Di mana ada waktu-waktu kita berkumpul. Tapi nggak melulu terus lingkup hidup kita tuh ini aja. Lingkupnya ini aja, lingkupnya ini aja. Pokoknya di luar lo kafir. Gila kan? Ya. Oh ada tuh yang begitu. Ada. Saya ngelihat ada banyak gereja yang pokoknya lu di luar dia kayak istilah yang gue paling jijik adalah jiwa baru. Gue jijik banget dengan itu istilah. Makanya nggak ada tuh di OFS ada orang baru datang. Ya kita sambut jiwa baru. Baru apa? Hah? Udah jelas kita punya nama, makanya namanya Oikumene Fellowship Service. Dulu awalnya bikin ibadahnya di hotel. Karena yang datang ibadah, masing-masing udah punya keanggotaan gereja di tempat lain. Ya. Ini ada tempat kumpul di mana tamu dulu hotel. Ini sebetulnya di pelayanan paling nekat kok. Nggak ada orang mau buka begini nih. Ya. Bener, awal-awal saya ingat banget tuh. Ibadah jam 10 pagi ya Pak Sode. Pak Sode dari jam 8 udah ada persiapan semuanya. Orang yang nginep di hotel, itu pas dia baca malam, ada ibadah. Pagi dia mandi, habis itu dia breakfast. Habis dia breakfast, dia ibadah. Keren loh. Habis breakfast, dia ibadah. Dia cuma bawa apa? Kunci kamar. Hotel Akasia. Tempat pertama OFS berdiri. Pernah sempat ngelayan. Kita ibadah di hotel bintang 4. Yes. Dan kalau mau diaudit, persembahan Oikumene Fellowship Service di Hotel Akasia, jumlahnya lebih besar ibadah pemulung yang ada di Senen. Karena setiap yang datang ibadah, cuma bawa kunci kamar. Ya, kan tamu hotel semua. Ya, 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 ya. Makanya gini, kamu kasihi deh semua orang. Kamu sayangin semua orang. Tapi bergaul dengan yang sesama terang. Oke, ya. Sehingga kamu bisa impartasi. Sehingga kamu punya sebuah lingkaran yang bisa recharge kamu lagi. Yang bisa encourage kamu lagi, bisa semangatin kamu lagi. Tapi after itu, nggak boleh jadi eksklusif, harus jadi inklusif. Sampai hari ini masih kacau kok mata orang Kristen di Indonesia kalau lihat saya. Berapa kali kalau ada di acara mana gitu datang. Kalian Pak Pendeta. Underestimate banget kan. Ya kan? Botak atau kayak gini, image-nya tuh kayak gini.
Yang gue pengen tuh orang lihat gue bukannya suka sama gue gak peduli lu suka sama gue apa kagak. Yang gue pengen tuh pasti orang tuh pendeta. Yesus, dahsyat luar biasa Yesus. Kasihnya luar biasa. Orang begini diubahkan. Gitu ya. Ini kan enggak, ketika orang kaget lihat saya, itu kan kayak mereka lagi bilang gini, kok kalau gak binasa sih lu? Gue pengen lu mati ya di neraka kan begitu kan ya. Pandangannya begitu. Gitu loh. Ya. Kan mampus kan. Kenapa gak mampus yang model gini ya? Malah jadi pendeta lagi. Ya. Kita aja. Ini dia nih. Terang kelihatan ketika kita bersekutu dengan yang lain. Nah, terang itu berada dalam terang dengan mengasihi saudara. 1 Yohanes 2 ayat 10. Kau mau lama main di dalam pelayanan sosial, bantu-bantu gereja sana sini. Tapi 1 Yohanes 2 ayat 10 bilang, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Siapa yang sesat? Yang ngaku saudara tapi benci saudaranya. Ngaku percaya tapi kau tidak ampuni saudaramu. Iblis bilang, kita bestie. Rupanya, Anda dan saya bisa miliki hidup yang terang bagi dunia. Dengan jalan, Anda mengasihi saudara, bikin kamu tetap di dalam terang. Dan yang paling sedap adalah kamu punya saudara yang agak aneh-aneh. Ya, itu asik. Jangan terlalu menghakimi, karena yang aneh pun Tuhan kasih. Karena kita kadang pengen kayak kita pengen sama saudara. Saudara adalah orang yang paling potensi bikin hati Anda sakit. Tapi menjadi sakit hati itu pilihan Anda. Hati-hati, bukan hanya merokok yang menyebabkan kematian. Tetapi sakit hati juga menyebabkan kematian. Antara bunuh diri atau bunuh orang. Itu sakit hati. Dan Tuhan bilang, omong kosong. Apalagi dunia lihat. Omong kosong. Lu bilang, lu follow Yesus, tapi lu benci saudara lu. Nggak kepake. Anda punya koleksi saudara-saudara yang menyebalkan. Berarti Anda orang yang siap dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Anda bisa lewati itu. Ya. Sudah pernah ditipu saudara sendiri? Oh, haleluya. Ya, keren. Hah? Yesus saja habis dicipok, dikhianati. Yoi dong. Iya kan? Makanya kalau baku dapat saudara itu cium kanan, cium kiri, kita tuh nggak tahu mana Petrus, mana Yudas, kita nggak tahu. Ya, tapi ya sudahlah. Tugas Anda jadi terang, bukan ngegelapin orang. Tugasmu jadi terang, bukan ngebacain orang dengan terangmu. Kamu jadi terang bukan karena orang lain gelap. Dan ini bukan pilihan. Ini ketetapan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus.